Halo guys, kembali lagi. Jadi di video kali ini saya bakal ngerakit aki motor menggunakan baterai lithium tipe ini guys. LiFePo 4 tegangan 3,2 volt dengan kapasitas 6 Ah ya, atau 6000 mAh. Jadi rencananya nanti ini bakal saya pasang ke si aki Vario guys, karena aki si Vario sudah drop ya. Dan ini akinya sudah saya lepas dari motornya. Ini dia guys motornya, dan itu juga ada project picik ya, pemasangan lampu alis RGB menggunakan smart LED WS2812B. Dan itu juga dijadikan konten, nggak tahu apakah konten yang picik dulu yang diupload atau si Vario ini guys. Jadi sekarang kita akan ngebahas si Vario, kita akan ngerakit aki motor untuk si Vario guys menggunakan baterai lithium. Jadi kenapa saya pengen ngerakit aki menggunakan baterai lithium atau aki lithium? Itu karena memiliki beberapa kelebihan guys dibandingkan dengan aki kering biasa seperti ini ya. Salah satu kelebihannya itu kalau aki lithium atau baterai lithium itu kalau nggak dipakai dalam jangka waktu yang lama, dia tidak akan cepat menghabiskan dirinya sendiri guys dibandingkan dengan aki biasa. Jadi kalau aki lithium atau kalau nggak dipakai dalam jangka waktu yang lama, itu strobnya itu paling cuman tekor sedikit gitu ya, atau beberapa persen. Beda dengan aki kering seperti ini guys. Ini kalau nggak dipakai dalam jangka waktu yang lama, lama kelamaan dayanya di dalam itu bakal habis gitu ya. Dan juga dalam waktu chargernya juga ini lebih cepat gitu ya proses chargernya dibandingkan dengan aki yang ini. Dan juga akan memiliki umur yang lebih panjang guys kalau aki lithium. Jadi makanya sekarang si Vario pengen saya ganti akinya menggunakan aki lithium dan ngerakit sendiri ya, karena kalau beli aki lithium yang udah jadinya itu harganya lumayan mahal guys. Jadi kemarin saya tuh lihat aki lithium yang merek TDR itu sekitar 850 ribuan gitu ya. Dan sedangkan saya beli ini semua bahan-bahan yang ini saya siapkan itu di 500 ribuan guys. Jadi hampir beda 300 ribuan ke atas gitu ya. Tapi kalau secara kapasitas nggak tahu sih apakah bisa sama atau enggak, atau secara kualitasnya. Tapi dengan membeli ini sudah punya kualitas yang cukup bagus lah. Ini baterainya yang grade A ya, cukup bagus untuk kualitas baterainya. Dan juga ini ada BMS-nya. Jadi untuk bahan-bahannya ini ada 4 buah baterai LiFePo 4 dengan kapasitas 6000 Ah dan 6 Ah dan tegangan 3,2 volt guys. Ada 4 buah baterai dan ini juga sudah ada baut-bautnya ya. Jadi nanti ini untuk menyambungnya ini akan lebih mudah guys. Dan ini juga ada baut-bautnya. Pokoknya ini dalam paket pembeliannya. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen beli ini baterai, semua bahan-bahan ini ada di deskripsi di bawah ya. Dan ini juga sudah ada ininya guys, baut-bautnya nih. Kalau mau beli yang tanpa ini juga ada ya. Dan harganya tuh lebih murah guys. Terus juga ini ada apa ini holdernya. Dan ini BMS-nya. Baterai manajemen sistemnya ya. Ini untuk charger dan pengamannya juga. Nanti kalau dicas itu apa ya? Ya pokoknya ini memiliki beberapa protek gitu ya, pengaman seperti proteksi short atau overcharger dan segala macam. Kurang paham juga sih kalau masalah ini guys. Dan ini juga apa ya? Sebelum saya punya inspirasi pengen ngerakit aki lithium, itu sebenarnya saya sudah nonton tutorial di channel-channel sebelah guys, tutorial cara merakit aki lithium gitu ya. Dan saya nemuin channel ini nih, nama channelnya saya lupa karena susah diingat guys. Pokoknya ini nih nama channelnya. Pokoknya tuh di sana udah apa ya, penjelasannya yang detail dan alat-alat yang digunakan pun sudah lengkap di sana guys. Dan penjelasannya pun mudah dipahami gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau pengen ini nonton tutorial secara lengkapnya dan penjelasan detailnya itu bisa tonton di channel beliau gitu ya. Jadi di sini tutorial cara ngerakitnya aja guys. Bukan sampai pengetesan berapa ampere dan suhu, pengukuran suhu dan segala macam. Jadi langsung aja kita rakit ya. Dan semoga ini bisa lebih awet daripada aki biasa seperti ini, dan juga bisa lebih stabil kelistrikannya gitu ya, karena si Vario tuh banyak banget rangkaian elektroniknya guys. Nah ini cara rakitnya cukup mudah guys, karena semua bahan-bahannya sudah ada ya. Jadi tinggal ini sebenarnya udah tinggal colok-colok aja. Dan nanti mungkin ada beberapa yang disolder ya, kabel yang menuju ke kabel motornya nanti sama kabel yang ini yang disolder nantinya. Tapi kalau untuk perakitan baterainya ini cukup mudah guys, karena sudah ada holder dan si bautnya ini ya.
Jadi saya membeli yang ada ininya biar lebih gampang dirangkai. Tapi teman-teman mau beli yang baterainya aja tanpa ada ini, tanpa ada baut-baut ini juga bisa. Harganya lebih murah guys. Ini kalau nggak salah harganya 60.000 baterai ini. Tapi kalau yang beli satu set sama ininya itu di 72 ribuan guys. Ini seperti ini. Dan ini mungkin nanti di bagian ini bakal apa ya, dikupas sedikit ya, karena kayaknya nggak muat. Oh ya, nanti rencananya bakal saya taruh di dalam ini guys. Casingnya saya bakal ambil ini saya bakal bongkar dulu, ambil di dalamnya, dibuang, dan kita ambil casingnya, kita gantikan ini ya. Ya pokoknya tergantung nantilah seperti apa. Sekarang kita rakit dulu, kita sambung-sambung semuanya sama BMS-nya ini. Oh iya, saya belum menjelaskan si BMS-nya ini ya. Ini untuk BMS-nya pakai yang 4S dan pakai yang tipe common pot ya. Dan ini ada tipe yang lain juga guys. Jadi kalau yang tipe ini itu output sama chargernya itu jadi satu jalur di sini guys. Bukan, ini nanti ke baterai minus dan ini outputnya, output minus, dan untuk output plusnya itu langsung ke plus baterai nantinya. Pokoknya output sama input charger itu jadi satu jalur gitu ya. Kalau yang tipe yang selain ini yang bukan yang tipe apa itu ya, lupa juga guys untuk tipenya guys. Pokoknya ada lagi guys yang selain tipe ini, itu yang ini ya, yang input baterainya, input charger sama outputnya itu beda jalur gitu ya. Jadi output ke beban itu satu jalur yang berbeda dengan input si chargernya guys. Pokoknya seperti itulah. Nah kalau aki kan ini ya, antara output sama input chargernya itu kan harus jadi satu gitu ya. Jadi pilih tipe yang ini guys, common pot. Dan ini untuk ampernya 20 ampere. Ini macam-macam kalau teman-teman mau beli di tokonya. Ada yang 10 ampere, 40 ampere, sampai berapa ampere gitu ya. Pokoknya banyak pilihan guys. Dan ini saya pilih yang 20 ampere ya. Oke, kita lanjut ngerakit lagi. Nah jadinya seperti ini guys, setelah dipasang, dirakit, dan ini tinggal sambungkan aja seperti ini. Ini ada 4 bautnya, ini ada 4 juga. Oh ya, ini tinggal kayak gini nih, dan ini ke sini guys. Jadi untuk cara ngerakitnya teman-teman mungkin bisa lihat di skemanya aja ya. Ini harus dirakit secara aman lah. Pokoknya teman-teman ya gimana cara ngerakitnya biar tidak short pokoknya. Karena ini gampang terbakar guys kalau terjadi short gitu ya. Jadi itu guys, salah satu kelemahan gitu ya. Kalau kita ngerakit aki dengan baterai lithium itu gampang terbakar gitu ya kalau terjadi short. Tapi kalau teman-teman ngerakitnya benar dan pakai BMS yang bagus, saya rasa aman ya. Intinya ngerakitnya tuh ya harus dengan cara yang benar guys. Harus dikasih pengaman seperti yang ininya, bagian plusnya tuh sudah ada ini memang udah dari tokonya ya. Jadi saya memang membeli yang udah ini guys, sudah lengkap gitu ya. Jadi udah tinggal rakit dan ya ini aman guys. Oke, ini setelah terakit semuanya, jadi ini baterainya sudah tersusun seri. Kita kencangkan semua baut-bautnya ya. Ini pakai kunci L guys, dan ada yang pakai kunci berapa ini ya, ini kunci 8 kayaknya. Kita cek nanti aja. Ini yang bagian kunci L dulu yang kita kencangkan. Jadi untuk susunan baterainya ini disusun secara seri ya. Jadi untuk cara rakitnya nih guys, dari sini dulu ya, dari minus ini ke sini plus, ini 1S ke sini, terus ini ke minus ke sini jadi 2S, terus ini ke plus kan, ke minus lagi, jadi ke sini ini 3S guys, dan ke minus lagi sampai di sini ya, dan ini plus lagi. Kita coba ukur dulu tegangannya berapa volt.
Oh ya, ini saya kencangkan dulu bagian baut yang ini biar tidak terjadi percikan gitu ya. Tuh kan. Jadi ya makanya ini dalam kerangka ini harus hati-hati guys. Tadi sempat terjadi short, langsung keluar percikan gitu ya. Oke, udah kencang semua guys. Kita akan coba tegangannya berapa volt. Kita masuk ke mode auto. Oke, berapa ya? 13,2 volt guys. Ini baterainya berarti dalam kondisi masih full ya. 13,2 volt, jadi bener guys. Sudah. Memang kalau baterai ini kalau dalam kondisi full atau baterai aki kering biasa juga kalau dalam kondisi full itu sekitar 13 volt lebih ya. Oke, ini sekarang tinggal perakitan si ininya, si BMS-nya. Untuk BMS mungkin ditempel di sini aja ya. Gak tahu guys, nanti ini apa ya? Harus disesuaikan dengan ini ya, karena kan bakal saya taruh di dalam ini guys. Jadi ya kita taruh di sini aja dulu. Nanti kalau memang posisinya kurang tepat bisa dipindah lagi guys. Cara rakit si BMS ini kita harus ikuti skemanya ya. Ini mulai dari yang hitam ini ke baterai minusnya, ini 1S, jadi berurutan kabelnya ya. Jadi gampang guys. Ini 2S, 3S sama 4S guys. Ini lebih gampang pakai ini ya. Kabel-kabelnya lewat bolongan ini aja ya biar lebih rapi guys. Cuman ini nggak bolong. Ini harus dibolongin dulu. Oke, ini sudah saya bolongin. Jadi tadi saya pakai bor ini ya untuk membolonginnya guys. Jadi kabelnya ke sini. Dia nyambungnya ke bagian ini guys. Oke, double tapnya saya pakai yang double tap kayak gini aja guys, yang bening. Karena memang adanya double tap kayak gini ya. Tapi teman-teman mungkin bisa pakai yang lebih bagus lagi double tapnya. Karena saya cuman punya double tip kayak gini, ya udah pakai ini aja guys. Nanti untuk nempelinnya saya bantu ini ya. Ternyata enggak ini guys, enggak bisa nyentuh ya double tapnya. Mungkin gini aja guys. Ini yang 1S larinya ke sana. Nah, ini kan minus, jadi 1S-nya di sini guys. Ini kabelnya yang ini, tuh. Kita sambung ke sini. Oke, ini yang 1S. Jadi dari jalur kabel ini, yang ini nih, kabel 1S-nya lari lewat sini nih, masuk sini, masuk ke sini, terus ke sini guys. Kan ini dari minus yang ini nih. Jadi dari minusnya, nanti ini terhubung ke minus ini, sama yang ini juga tersambung ke sini, dan yang 1S ini. Terus lari ke sini. Dan ini yang 2S ya. Jadi kabel yang satunya lagi yang di sini, yang ini itu langsung tersambung ke sini guys. Kita lewatkan ini aja, nggak usah lewat lubang ya. Oke, kita solderkan juga guys seperti ini. Oke, yang 2S sudah tersambung juga. Pokoknya ini dan yang seterusnya ya. Berarti yang 3S ini ke sini sama ini ke sini. Ini yang 3S guys. Oke, ini dia guys. Sudah selesai dirakit semuanya perkabelannya, dan cuman yang bagian plusnya ini saya pakai kabel bintik yang ukurannya kecil guys. Jadi karena saya nggak punya kabel yang sebagus ini kualitasnya ya.
Jadi saya pakai kabel bintik. Ini kabel bintiknya sebenarnya udah bagus juga kualitasnya, cuman kecil guys. Jadi makanya ini saya pakai 3 kabel. Mungkin nanti saya carikan, ini besok lah saya carikan yang lebih bagus lagi kabelnya ya. Ini sekarang kita akan tes dulu karena sekarang udah malam untuk nyari kabelnya. Jadi untuk perakitannya, ini yang bagian B-min kabel warna biru. Ini langsung ke minus si baterainya ke bagian ujungnya ya. Dan ini nih kabel yang ini yang 1S kan, ini ke sini tuh 1S, pokoknya ya diurut lah. Terus ini nih kabel yang merah, ini saya coba jelaskan ulang aja lah ya biar lebih ini. Jadi yang ini kan dari minus ini tuh. Jadi kabel yang merah ini yang pertama dari yang warna hitam menuju ke sana, nyambungnya ke sini guys. Terus ini yang baterai 1S nya, terus nyambung ke minus di sini, ini yang 2S ya. Ini dia kabelnya ke sini nih. Set. Nah, ke nomor 2, dan ini yang satunya lagi ini ke 3S nya, berarti ini kan 2S. Ini lari ke sini nih. Ke bagian ini guys. Nah, ini dia kabelnya nih. Ini ke sini nih, ke kabel yang nomor 3 nih ya. Tuh. Dan yang terakhir kabel 4-nya ini langsung ke plus yang di sini, sama langsung menuju ke beban ya, sama input charger juga. Jadi satu di sini untuk ini bagian plusnya, dan untuk minusnya ini yang hitam ini guys, yang ke BMS nih. Ini untuk input chargernya bagian minus sama output ke beban ya. Jadi satu seperti ini. Jadi sekarang tinggal kita tes dulu ke motornya. Jadi nanti ini ke bagian minus dan ini plus guys. Jadi kita akan tes dulu guys sebelum dimasukkan ke dalam aki ini ya, karena juga sekarang udah malam untuk ngebongkar si aki ini bakal saya bongkar besok aja. Kita akan tes dulu langsung ke motornya tanpa casing dulu guys. Oke, ini bagian akinya ada relay 5 kaki guys di sini. Ini untuk ngakalin itu ya. Jadi kan si ECU-nya ini si Vario kan udah ada konsletnya. Jadi kalau kontak off itu klakson sama lampu rem itu masih tetap bisa nyala guys kalau dipencet. Jadi makanya ini diakalin biar jadi normal lagi ya, tapi sebenarnya nggak normal ya. Jadi itu sih sebenarnya salah satu alasan kenapa si akinya itu cepat drop guys, karena bagian ECU-nya ini si Vario juga ada konsletnya ya. Jadi walaupun nggak dipakai motornya, itu konsumsi akinya tetap jalan guys. Jadi makanya cepet drop si akinya. Makanya saya ngerakit aki lithium dengan tujuan biar lebih awet dan tidak cepet tekor gitu ya, kalau nggak dipakai dalam waktu beberapa hari guys. Jadi ini kenapa saya ngerakit aki lithium guys. Jadi sebenarnya si Vario ini ECU-nya udah ada konsletnya gitu ya. Jadi bermasalah lah ECU-nya, membuat akinya tuh cepet tekor guys. Dan mau beli ECU juga harganya lumayan mahal, belum ini ya, belum ada budget lah untuk beli si ECU-nya guys. Kalau ganti aki kan cuman ini 500.000. Kalau beli ECU itu 1.500.000 guys. Belum lagi harus ganti akinya juga. Jadi yaudah kita ngerakit aki lithium dulu ya. Ini dari tadi kayaknya banyak ngomong ya. Jadi tutorialnya sebenarnya ini sederhana. Mungkin ini videonya akan lebih panjang guys, karena banyak ngobrol dari tadi. Dan ini juga udah saya tutorialkan ya untuk si pemasangan relay ini kemarin. Jadi teman-teman bisa cek aja di video sebelumnya. Oke, sudah tersambung semuanya. Kita pastikan dulu untuk semua kaki-kaki ini penyambungan nggak berdekatan gitu ya. Jadi seperti ini guys. Ini yang bagian minus dan ini bagian plusnya. Tersambung ke sini dan ini ke bagian minus tuh. Ke kabel warna hijau. Ini relay nggak saya fungsikan dulu guys. Jadi tuh saya lepas dulu kabel-kabelnya dan ini screennya dipasang. Ini bisa dilihat nih. Ini kan dalam kondisi kontaknya off ya. Dan kalau saya pencet remnya, itu lampu remnya nyala guys tuh.
Jadi itu ecunya yang bermasalah guys, ada yang konslet dan itu yang bikin akinya juga tekor gitu ya. Sekarang kita coba nyalakan si kontaknya. Oke, berjalan dengan normal dan untuk tegangannya 12,2 volt. Ini charger ya, ada pengukur tegangannya. Tapi kalau yang ini itu kayak kurang tepat guys, pengukur voltasenya. Jadi dulu saya pernah pasang voltmeter di sini. Itu antara voltmeter yang di sini sama yang ini tuh angkanya beda ya. Jadi lebih kecil yang di sini. Jadi ini mungkin perkiraan di 13 tadi lah, yang diukur 13, berapa gitu ya. Dan kalau yang di sini itu 12,2 volt guys. Kita coba starter, apakah bisa? Oke, mantap guys. Ini kita coba semua lampu-lampunya. Lampu utama masih bisa nyala guys. Ini lampu alisnya ya. Jadi udah banyak banget customnya guys. Ini juga dibikin, ini RGB sebenarnya ya. Cuman dikasih ada di satu mode aja. Dan ini bagian stop lampnya bisa dilihat. Jadi cukup banyak untuk kelistrikan si vario ini, dan juga ada lampu kolong, cuman belum saya aktifkan. Ini saya coba nyalakan ya. Tuh ada lampu kolongnya guys. Pokoknya kelistrikannya ya lumayan banyak lah. Jadi makanya itu kenapa gini tekor-tekor gitu ya. Kita coba matikan dulu guys. Kita coba nyalakan semua kelistrikan ya. Kita lampu utama kita nyalakan. Tegangannya ada di ini 11,6 volt. Itu nggak tahu ya baterainya apakah udah full atau enggak. Kita coba starter lagi guys. Ada di angka berapa volt? 12,7 ya. Coba kita gas. Tuh maksimal 13,6 volt guys. Memang ini sih yang apa, pengukur ininya memang agak kecil guys angkanya. Jadi ini kayaknya kurang tepat sih. Kita coba ukur pakai AVO aja mungkin ya. Nah ini kita ukur dalam kondisi si kontaknya on tanpa menghidupkan mesin. Ini ada di berapa volt? Ini di bagian charger 12,3 ya. Kita coba ukur di AVO meternya guys. Berapa volt? Bentar. 12,9 ya. Kalau di charger tuh 12,3. Jadi lebih tinggi di bagian avometernya. Saya coba nyalakan lampu utama. Ini kondisi lampu utama nyala, saya nggak bisa perlihatkan ya, karena kamera cuma satu guys. Itu ada di 12,8. Jadi cuman drop di 0 berapa? 0, berapa lah gitu ya. Jadi nggak terlalu besar guys dropnya. Oke, 12,78. Kita coba matikan lampu utama. Itu lampu utamanya saya nyalakan semua ya, lampu dekat sama lampu jauh. Jadi itu total 40 watt guys. Ini kebalik ya. Ini naik lagi kalau si lampu utamanya dimatikan guys. Jadi 12,9. Jadi dropnya cuman sedikit ya. Oke, mantep lah. Jadi saya rasa udah normal. Jadi ya yang bisa saya tes cuman segitu guys. Jadi nggak bisa detail gitu ya untuk pengetesannya seperti apa. Pokoknya nggak sama seperti di channelnya channel yang saya tonton guys, si Bang Ron itu. Ini lanjut besok lagi untuk si pemasangan ke ininya. Saya akan bongkar ini dulu ya. Jadi kita lanjut besok lagi guys.
Ini sudah siang hari. Sekarang kita lanjut untuk ngebongkar si aki keringnya ini guys, untuk dijadikan casing si baterai litiumnya ya. Ini saya nggak pernah bongkar ini sih. Kita bongkar di sana aja mungkin ya. Jadi nggak boleh di dalam ruangan guys, karena ini ada cairan-cairan gitu ya, biar nggak kotor juga dan biar aman ya. Oke, jadi ini sudah berhasil dibersihkan dalamnya guys. Pokoknya seperti ini ya. Dan ternyata ini nggak muat guys. Jadi masih ini ya, mentok gitu ya. Ini walaupun nggak pakai si holdernya ini kayaknya masih sama, mentok juga masih. Jadi mungkin nanti saya bakal langetin ininya. Jadi agak kembung sedikit gak apa-apa lah ya di sininya. Untuk penyambungannya langsung ke bagian ini ya. Nih, si output dari baterainya, plusnya sampai minusnya langsung ke bagian ini guys. Jadi nanti untuk pemasangannya sama seperti aki biasa. Jadi penyambungannya ke bagian yang di sini tuh saya solder seperti ini ya. Nih. Dan ini boxnya. Jadi memang agak mengganjal guys. Bukan agak mengganjal ya gitu ya. Tapi memang nggak muat banget ini. Tapi masih bisa dipaksakan ya karena ininya elastis. Jadi pemasangannya pokoknya seperti ini nih. Ini masukin ke dalam seperti ini. Nah, ini tinggal kita tutup seperti ini. Dan bagian ini pokoknya ini harus ditutup sampai tidak bisa ini ya. Sampai benar-benar tertutup biar tidak kemasukan air guys. Jadi pokoknya gimana cara ini dilem sampai ini tahan air gitu ya. Jadi lem saya menggunakan ini guys, Dexton yang warna hitam sama putih itu ya, yang dicampur guys, yang disatukan antara yang putih sama hitam ini. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya, setelah dilem. Kalau soal kerapian ya memang udah kayak gini adanya guys, jadi nggak bisa dirapikan lagi karena memang apa ya, sebenarnya karena mengganjal gitu ya, agak kembung seperti ini karena baterainya kebesaran. Jadi nggak apa-apa lah, yang penting aman gitu ya. Jadi di dalam sudah aman, nggak akan kena air karena sudah dilem rapat seperti ini. Ini sudah tinggal kita pasang ke motornya ya. Jadi sudah sama seperti pemasangan aki pada biasanya, pada umumnya. Ini karena kembung, jadi harus sedikit ada pemaksaan guys untuk pemasangannya ya. Jadi nggak bisa benar-benar pas gitu ya. Jadi harus ditekan ke bawah untuk masuknya. Tuh, yes. Oke, jadi ini relay harus tetap dipasang guys, karena kan itunya tetap masih belum normal ya. Oke, udah tinggal plusnya. Jadi yang ini penutupnya juga harus sedikit dipaksakan juga ya. Agak seret guys. Oke, sudah dipasang guys. Kita coba starter ya. Kalau soal pengetesan kan tadi malam udah ya sebenarnya. Oke, pokoknya ya mantap lah. Jadi
itu aja untuk tutorial kali ini, cara perakitan aki menggunakan baterai lithium. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya guys.